Nama saya Tasya Chandra. Saya adalah psikolog klinis anak yang saat ini bekerja di Spectrum Treatment and Education Center. Saat ini saya juga banyak menangani anak-anak dengan berkebutuhan khusus, juga dengan gangguan emosi. Intellectual disabilities atau yang biasa disebut dengan ID adalah gangguan neurodevelopmental yang biasanya mengganggu pada aspek intelektual dan juga sosial dan juga fungsi adaptif. Biasanya mereka mengalami kemunduran dibandingkan dengan anak-anak normal, sehingga biasanya kita bisa simpulkan bahwa mereka memiliki usia mental yang berada di bawah dari usia kronologis. Pada anak intellectual disability atau pada anak ID, karakteristik yang paling utama terlihat pada 3 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek intelijensi, aspek yang kedua adalah aspek sosial, aspek yang ketiga adalah aspek kemampuan adaptif. Pada kemampuan intelektual, pasti akan terlihat adanya keterlambatan antara anak ID dengan anak-anak lain yang berada di usia kronologisnya. Sedangkan pada aspek sosial, biasanya kami akan melihat apakah ia mampu bersosialisasi sesuai dengan usia kronologisnya. Dan yang ketiga adalah pada kemampuan adaptif, apakah dia mampu untuk mandi sendiri, makan sendiri, mengurusi hal-hal untuk dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan usia kronologisnya. Jika ada keterlambatan, di situ kita akan memberikan kecurigaan apakah anak ini mengalami intellectual disabilities atau tidak. Kemampuan yang dimiliki oleh anak dengan intellectual disabilities yaitu 3 domain yang kita bicarakan sebelumnya, domain intelijensi, domain sosial, dan juga domain adaptif, itu dikategorikan lagi sesuai dengan kemampuan anak itu tersebut. Biasanya kita kategorikan biasanya 3, yaitu mild, moderate, dan severe. Ini dikategorikan berdasarkan dengan berapa banyak bantuan yang dia butuhkan dalam 3 domain tersebut. Misalnya, jika bantuannya tidak terlalu banyak, apalagi pada kemampuan adaptif, kita bisa bilang anak ini berada pada kategori mild. Jika membutuhkan paling tidak sekitar 50% bantuan, kita memberikan, biasanya dia berada dalam posisi moderate. Lebih rendah dari itu, kita akan memberikan severe. Jika berada satu lagi, kategori yang keempat adalah profound, yaitu membutuhkan hampir seluruhnya bantuan untuk dirinya. Nah, kalau kita ngomongin mengenai intellectual disabilities, biasanya kita juga ngomongin soal etiologinya. Kenapa sih bisa terjadi gitu kan? Nah, karena kita bicara mengenai intelektual, ini pasti kita bicara juga mengenai gangguan pada otak. Biasanya paling banyak terjadi pada gangguan kehamilan yang akan mengakibatkan bayi itu mengalami yang dikatakan dengan MBD atau minimal brain damage. Nah, ini biasanya karena dikatakan dengan brain damage, makanya dia pasti akan affecting fungsi-fungsi otak sehingga menyebabkan munculnya intellectual disabilities. Nah, gangguan-gangguan pada kehamilan ini juga biasanya paling terlihat dengan adanya gangguan pada kromosom, sehingga pada pertumbuhan kromosom itu ada yang jadi berlebih, sehingga biasa kita sebut dengan adanya trisomi. Nah, yang paling umum terlihat pada gangguan trisomi ini adalah pada anak-anak dengan Down syndrome, yang bisa kita kenal dengan Down syndrome. Nah, anak-anak dengan Down syndrome ini biasanya pasti memiliki intellectual disability seperti itu. Nah, anak dengan IB ini juga biasanya juga ada faktor-faktor keturunan atau faktor-faktor inheritance. Salah satu cara untuk memasukkan informasi kepada anak dengan gangguan intellectual disabilities adalah melakukan yang dikatakan dengan behavior modification. Nah, behavior modification ini kita bisa lakukan dengan banyak bentuk. Salah satu bentuknya adalah dengan menggunakan applied behavior analysis, yaitu dengan menggunakan instruksi satu arah, instruksi yang singkat satu arah, sehingga memudahkan anak untuk memahami instruksi yang kita beri. Anak berkebutuhan khusus itu adalah semua tuh
tidak ada yang menginginkan ya. Semua orang tua dimanapun juga tidak ada yang menginginkan anak yang berkebutuhan khusus. Tapi itu adalah sebuah karunia Tuhan. Dan kalau saya, itu adalah rezeki paling besar buat saya, untuk saya bisa lebih tahu bahwa di dunia ini kita tidak bisa sesempurna yang kita inginkan. Kita perlu pembelajaran juga bahwa orang lain perlu lagi dengan orang lain. Jadi kita harus saling membutuhkan. Jadi kita tidak akan bisa berjalan sendiri tanpa ada orang lain yang bisa kita jadikan pelajaran bahwa hidup ini ya seperti ini, apa yang sudah diberikan Tuhan yang harus kita jalani, kita syukuri, dan jadikan pembelajaran buat kita kalau kita di dunia, lihat kehidupan ini adalah sudah menjadi karunia Tuhan, yaitu saling menghargai baik itu adalah anak berkebutuhan khusus, anak yang normal, apapun itu. Saya selalu menyampaikan ke anak saya, kamu harus bisa menghargai orang